Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ini pertama kalinya saya kesini, saya langsung dapat satu kata, perpuluhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dimana kita tahu di dalam Wahyu ini perpuluhan sangat sering disampaikan, namun beberapa gereja tidak menyampaikan perpuluhan, karena kalau menyangkut namanya keuangan itu kita harus hati-hati, saudara. Nah, hari ini banyak orang bertanya, bagaimana sih cara menghitung perpuluhan? Apa dari hasil bersih, atau dari hasil kotor, hasil kita? Kemudian ada juga orang-orang bertanya, perpuluhan itu diberikan ke perbendaharaan gereja atau ke hamba Tuhannya. Kemudian ada juga orang yang bertanya, perpuluhan itu bisa diberikan nggak ke saudara-saudara saya? Mungkin ada saudara kita kampung yang miskin, yang berkekurangan. Itu juga pertanyaannya sering kita dengar. Kemudian ada lagi berkata, perpuluhan itu bisa nggak kita kasih selain ke orang miskin, ke janda-janda, ke janda-janda yang di sekitar kita. Nah, kemudian ada lagi mungkin pertanyaan tentang perpuluhan. Perpuluhan itu wajib atau enggak, Bu? Pertanyaan itu saya rasa ada di dalam kepala saudara masing-masing. Mungkin salah satunya wajib atau tidak. Dimana kita tahu perpuluhan itu kita mau lihat permulaan asal perpuluhan. Saudara baca Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, saya minta satu orang membacanya. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, jadi awal mulanya dari Kejadian 14 ayat 8 sampai 16, termasuk di dalamnya yang dibacakan tadi, perpuluhan itu sudah ada sejak zaman Abraham. Sejak zaman Abraham sudah ada, di mana Abraham waktu itu ceritanya sesuai dengan Alkitab ini menang perang melawan raja Kadolomer dengan sekutunya melawan raja Sodom dan Gomora, di mana di saat itu di dalam kota Sodom ada keponakannya Abraham, namanya Lot. Nah, waktu Lot ada di situ, Kadolomer itu melawan bangsa Sodom dan Gomora. Nah, Kadolomer itu termasuk menang dan menawan keponakannya Abraham. Nah, waktu keponakannya ditawan, datanglah berita itu sampai ke Abraham. Kemudian Abraham, meskipun bukan sebuah negara atau bangsa, dia dengan 300 pasukannya membebaskan dan melawan Raja Kadolomer. Kemudian dia menang. Waktu dia menang, Raja Melkisedek mengurapinya. Firman Tuhan, Raja Melkisedek mengurapinya dan memberkati Abraham. Setelah Raja Melkisedek itu memberkati Abraham langsung mempersembahkan 1/10 dari hasil rampasan perangnya. 1/10 dari hasil rampasan perangnya. Kalau kita
dari sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada Raja Melkisedek. Yang saya tahu Raja Melkisedek itu adalah Raja damai, Raja Salem. Di situ diartikan mencatat Raja Salem. Kalau Raja Salem berarti Raja damai, Raja Salem. Kalau Raja damai itu siapa? Kalau kita zaman sekarang, berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang masuk ke dalam diri Melkisedek atau masuk ke dalam Melkisedek. Makanya ada firman di dalam Perjanjian Baru, waktu murid Yesus dengan orang Farisi Yesus mengajar, dan orang Farisi mengatakan, Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Ayat ini berangkai sama, artinya Tuhan Yesus yang memberkati Abraham saat itu. Abraham baru menyerahkan 10%. Artinya perpuluhan itu adalah pemberian ucapan syukur dari Abraham, bukan kitab Taurat. Kalau lihat di perjanjian dari awal ceritanya. Kemudian kita lanjut lagi ke cerita Yakub, ayat Kejadian 28 ayat 12 sampai 13. Saya minta satu orang membacanya. Kejadian 28 ayat 12 sampai 13. Akan saya baca di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Terima kasih, saya lanjutkan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mengiringkan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Dia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan dipakai untuk sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu persembahkan 1/10 kepadaku. Jadi, kalau kita melihat perpuluhan yang kedua ada di dalam Kejadian, di mana Yakub mengalami ketakutan saat itu. Ketakutan setelah bertengkar dengan kakaknya, dia melarikan diri ke tempat pamannya. Di tengah jalan, kalau menurut cerita, dia tertidur dan istirahat. Waktu tidur dia mimpi malaikat turun naik, kemudian ada tanda dari surga. Sesuai dengan firman Perjanjian Baru, dia berkata, anak manusia turun ke burung merpati turun ke anak manusia. Berarti itu menggambarkan ada Roh Kudus turun ke umat manusia. Nah, di Alkitab ini mencatat Daud ketakutan. Bukan Daud, Yakub ketakutan. Saat Yakub mengalami ketakutan, firman Allah di sini sebenarnya berbicara tentang berkat. Berkat Yakub akan mengembang ke tanah yang kiri. Ada berkat Tuhan bagi Yakub. Kemudian Yakub bilang, jika aku bisa kembali ke rumah ayah dan ibuku dengan selamat, maka aku akan memberikan perpuluhan. Artinya perpuluhan itu pun ada sebelum zaman Musa.
Nah, kita lanjut lagi perpuluhan berkembang lagi di Bilangan 18 ayat 21 sampai 25. Bilangan 18 ayat 21 sampai 25. Saya baca secara singkat Bilangan 18 ayat 20, 21, 24 dan 28. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan dapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan, sebab persembahan persepuluhan akan dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah Israel. Tuhan berfirman pada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang diberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan pada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pengerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus pada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan. Haruslah kamu serahkan kepada imam. Jadi sama. Jadi begitu sampai ke Musa, perpuluhan itu sudah dicatat di dalam hukum Musa untuk para Lewi. Karena waktu dibentuk bangsa Israel ada 12, satu suku yang tidak mendapat bagian milik pusakanya, yaitu Lewi, karena sudah dikhususkan Tuhan untuk melayani rumah Tuhan, Di sini dikatakan persembahan persepuluhan itu diserahkan ke perbendaharaan Tuhan, kemudian perbendaharaan yang mengelolanya diawasi oleh Imam Harun. Kita akan catat. Jadi pertanyaan kita tentang perpuluhan itu kemana sih enaknya? Ke perbendaharaan Tuhan, tapi tetap diawasi oleh Imam Harun. Ada imam yang mengawasinya. Kemudian bisakah persepuluhan itu dikasih untuk orang miskin atau untuk orang asing? Ulangan 18 ayat 28 sampai 29 boleh dibaca. Jawabannya ada di situ. Minta satu orang membacanya. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam petamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik atau bersama-sama, engkau dan orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan. Jadi jawabannya perpuluhan itu juga bisa untuk orang yatim,
tujuan kegiatan tersebut untuk orang yatim dan janda. Kemudian Nehemia 3 berkata, Nehemia 13 ayat 10 sampai 13. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke dalam perbendaharaan. Sebab pengawas-pengawas bendahara kuangkat Imam Salomnya dan Jodoh seorang ahli kitab dan Pedaya seorang ahli Lewi, sedangkan Hanan bin Sukur bin Mataya diperuntukkan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahin tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi jelas di sini masuk ke perbendaharaan dan diawasi oleh para imam. Itu ayat itu. Dan kedua, di Nehemia Tuhan sudah murka. Karena apa? Karena para pekerja, para Lewi sudah kembali ke ladangnya masing-masing. Karena apa? Karena kalau memang tidak ada yang mereka makan di perbendaharaan, otomatis para penyanyi di sini di Nehemia bukan cuma Lewi, para pemusik dan penyanyi kembali ke ladang-ladangnya. Nah, berarti rumah Tuhan kosong. Makanya waktu zaman Nabi Nehemia, jelas firman Tuhan bilang dia sepertinya marah di sini, sepertinya murka, karena tidak ada lagi persembahan persepuluhan yang diberikan, sehingga para Lewi harus bekerja di ladangnya masing-masing. Bagaimana tidak? Sudah tidak ada yang makan, ya pasti harus kerja, mencari kerja lapangan. Makanya jangan salah dibilang ada pendeta seperti pengusaha seperti pendeta. Itu cuma bercanda ya. Jadi dia bekerja karena tidak ada lagi persediaan perbendaharaannya di Nehemia. Makanya di Malaki Tuhan menegaskan lagi di sini Malaki 3 ayat 8 sampai 10 yang barusan kita baca bersama. Malaki 3 ayat 8 sampai 12. Maaf, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena hukum, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan kitab-kitab langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghabis bagimu belalang lahar supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi sampai di sini Tuhan menegaskan, ujilah aku. Kalau orang yang suaranya keras, mungkin Tuhan terlihat, ujilah aku. Kalau kita sedang membawa persembahan persepuluhan, Tuhan meminta, bukan meminta, Tuhan menginginkan ketaatan, bukan persepuluhan dari apa milik kita itu sebenarnya tidak ada artinya apa-apa di mata Tuhan. Karena Tuhan itu kaya, dia memiliki segala-galanya. Tapi dia pengen kita itu taat. Bahkan dari Lewi pun, dari persepuluhanmu, kamu juga harus persembahkan. Ayat firman yang kita baca tadi, mereka pun mempersembahkan apa yang mereka dapatkan di pelataran Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita setia dalam hal persepuluhan. Kita hanya taat dalam hal memberi persepuluhan. Di mana saudara tahu, perbendaharaan Tuhan itu bukan saja untuk gaji para hamba Tuhan, tapi perbendaharaan Tuhan itu berbicara tentang gedung ini, tentang listrik, tentang semua kebutuhan yang ada. Itu perbendaharaan Tuhan. Makanya diatur oleh satu namanya bendahara yang mengaturnya. Kalau itu semua tidak ada, bisa mati lampu dong. Ya kan, berarti pekerjaan urusan Tuhan jadi terbengkalai dalam Nehemia. Lalu saudara berkata, itu kan pertemuan itu zaman dulu, katanya itu Taurat. Sehingga sekarang ini kan zaman perjanjian baru. Dan saya juga pernah dulu mengelit hal itu. Karena saya pikir, oh zaman perjanjian baru ini zaman kasih karunia. Yang dulu udah, yang lalu berlalu, dan yang baru itu
baru. Saya pikir seperti itu karena ada firman seperti itu. Ternyata beda. Yang dibatalkan, hukum Taurat tidak semuanya dibatalkan. Tuhan bilang aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Terus yang dibatalkan itu adalah kutub. Hukum Taurat yang berada di bawah kutub keturunan, kutub apa. Waktu Yesus disalibkan dia bilang sudah selesai. Artinya yang dibatalkan hanya satu bagian, yaitu bagian kutub. Tidak semua hukum Taurat yang dibatalkan. Berarti artinya perpuluhan sampai sekarang masih harus ada dan tetap ada. Kemudian cuma caranya seperti Abraham, memberinya dengan ucapan syukur. Bisa kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 42. Dalam Perjanjian Baru Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Saya bacakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan dari segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya di zaman Perjanjian Baru di Lukas perpuluhan masih ada. Perpuluhan tetap dijalankan, tetapi kasih akan sesama juga tetap harus dijalankan. Itulah arti ayat ini, bukan berarti perpuluhan ditiadakan, kasih dijalankan. Ini firman Tuhan berkata harus tetap sama-sama. Perpuluhan wajib dijalankan, tapi kasih juga tetap dilakukan. Kasih misalnya ada saudara kita sakit, terus baru kita bilang uangnya ini kan buat perpuluhan, tapi saudara kita sakit. Firman Tuhan bilang dua-duanya harus dijalani. Dua-duanya harus dijalani. Bagaimana caranya? Mungkin saudara berdoa minta hikmat Tuhan supaya dua-duanya bisa dijalani. Karena di ayat Lukas ini jelas mengatakan, Lukas 42, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan tapi mengabaikan kasih. Jadi perpuluhan tetap, kasih tetap juga harus dilakukan. Nah, saudara, sebelumnya ada lagi satu ayat, Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi salah satunya juga itu, apa yang memang harus kita berikan kepada Allah. Apa yang harus kita berikan kepada Kaisar, itu pun harus kita berikan kepada Kaisar. Kemudian mungkin saudara berkata, perpuluhan itu bisa nggak dalam bentuk benda? Karena kami kan banyak tukang kebun atau sawah, itu bisa. Karena zaman dulu mulanya perpuluhan itu dari hasil kebun dan anggur, dari hasil pertanian. Mereka bawa ke rumah Tuhan. Kemudian waktu perjalanan ke rumah Tuhan, karena jalannya jauh, kayak kambing domba itu, karena jalannya jauh, kambingnya sudah kurus, sayurannya sudah layu. Nah, waktu sayurannya sudah layu, akhirnya itu jadinya tidak layak dipersembahkan untuk Tuhan. Sedangkan untuk Tuhan kita harus memberikan yang terbaik, makanya dijadikan uang. Jadi kalau saudara misalnya uang nggak ada, tapi ada hasil kebun dan anggur, itu pun bisa. Itu bisa diberikan dalam bentuk benda kalau terdekat dengan tempat perbendaharaan. Kemudian Roma 8 ayat 1, Roma 12 ayat 1, saya minta satu orang bacanya. Roma 12 ayat 1, inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah,
Itu adalah ibadah Mesias. Terima kasih. Jadi Roma 8 ini menyatakan menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Persembahan tubuh itu yaitu seluruh kehidupan kita. Kalau kita berbicara di baru 10%-nya di perjanjian lama atau Taurat, di perjanjian baru bukan itu. 90%-nya pun milik Tuhan. Bukan 10%-nya lagi. Semuanya. Bahkan saya pernah bilang sama Pak Robinson, kalau Tuhan mau ambil aja tubuh kita pun itu miliknya. Nggak ada lagi milik kita. Sejak perjanjian baru kita sudah ditebus, dibayar lunas. Jadi seluruh kehidupan kita, kalau kita mengerti kebenaran, bukan lagi 10%-nya. Waktu, tenaga, uang itu milik Tuhan semua. Anak dan suami kita milik Tuhan. Dia bisa 90%-nya itu kalau kita bilang ini punya saya, Tuhan jadi sedih. Saya ada satu kesaksian belum saya tutup sebentar. Jadi tentang yang 90%-nya ini. Suatu ketika saya dan suami kami pergi ke Palembang. Waktu di Palembang itu biasa kalau suami istri bekerja, biasa sama-sama lah ada ATM sendiri-sendiri ya. Jadi saya ada ATM, suami ada ATM. Tapi saya biasa uang mama, uang ibu adalah uang ibu, uang bapak itu uang ibu. Itu seperti itu biasanya para wanita punya prinsip. Nah, suatu ketika jalan, saya bilang sama suami saya, giliran dia yang traktir. Memang setiap jalan dia yang traktir, saya bebas ongkir, nebeng bebas ongkir. Nah, waktu ketika suami saya maksudnya cuma bercanda. Nah, dia bilang sama anak saya, ini uang papa loh hari ini dipakai, punya papa loh yang dipakai. Tiba-tiba saya waktu itu sensi, saudara, sensitif, langsung harisnya, kok bisa begini perkataannya? Saya masuk ke kamar mandi, saya berdoa, saya menangis di kamar mandi, saya bilang Tuhan, saya bilang ampuni suami saya, sebab dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Padahal saya bilang Adam dan Hawa, kalau waktu pertama kejadian manusia jatuh dalam dosa, yang bekerja kan Adam. Hawa kan cuma hukumannya sakit melahirkan. Jadi otomatis yang bekerja suami, dan hasil pekerjaannya kan istri boleh menikmatinya juga dong semuanya. Ya berarti dompet suami adalah dompet istri, walaupun istri punya apa yang sendiri. Jadi saya bilang itu satu. Tapi yang itu bukan membuat saya sedih. Yang kedua itu yang membuat saya sedih. Saya menangis dan kamar mandi, tapi habis menangis itu saya bilang Tuhan, kita ini sudah menikah, masa ngomongnya seperti itu, seperti tidak bukan suami istri, saya bilang itu. Kemudian tidak puas saya menangis di kamar mandi, saya langsung kelepasan lagi di luar. Saya cerita sama suami saya bilang saya sakit hati kalau dibuat seperti itu. Saya bilang kita sudah lama menikah, masa ini uangku. Pokoknya kalau sudah kuku itu berbicara keegoisan, berbicara untuk diri kita sendiri. Saya nangis, habis itu saya bilang kalau mulai begitu dari nol, itu saya mulai merepet, banyak sekali seperti peluru yang keluar. Suami saya bilang saya cuma bercanda. Habis itu saya kekalahan sama keluar air mata banyak. Ini kan bercanda, ini kan bercanda. Tapi saya udah sakit hati. Waktu saya mencatat perpuluhan ini, demikian kita dengan Tuhan. Kita ini mempelai Kristus. Kita ini bilang bagian dari tubuh Kristus. Tidak ada lagi punyaku dengan Tuhan. Tuhan ketawa kalau kita ngomong ini punyaku. Orang dia yang kasih kok, bukan hidup kita, nafas kita pun dia yang kasih. Kalau kita bilang ini Tuhan aku kasih cukup puluhan, sisanya 90 ini punyaku, ini punyaku. Tuhan akan sakit hati. Kita ini mempelai Kristus. Dia pemilik dari segala kehidupan kita. Kalau dia kayak tadi aja saya aja udah semeweng dan emosi mau berhitung. Kalau Tuhan mau berhitung dengan kita tidak bisa membalasnya semua. Makanya hari ini kalau Tuhan berbicara keras tentang perpuluhan, bagian dari ketaatan kita memberi kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya pun kalau kita ada waktu, kita melayani Tuhan, sisa 90% pun kita harus buat untuk Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan,
kami tidak taat dalam hal perpuluhan, kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami melukai Engkau Tuhan. Engkau pemilik segala kehidupan. Engkau mengetahui apa yang kami punya dan yang tidak kami punya. Engkau mengetahui masa depan kami Tuhan. Sebab Engkau yang merancangkannya bagi kami. Kami tahu Tuhan, kalaupun kami ada saat ini Tuhan, hanya untuk kemurahan, hanya untuk kebaikan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Bukan hanya 10%-nya dari kehidupan kami, tapi semua 90-nya juga Tuhan boleh pakai, karena semuanya milik Tuhan. Baik pekerjaan kehidupan kami, kalaupun kami berkarir di luar Tuhan, kami berkarir untuk Tuhan. Kalaupun kami bekerja di luar sana, kami bekerja untuk Tuhan. Di berbagai bidang kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatunya, segalanya dari Engkau untuk Engkau Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan biarlah kebenaran hari ini mengingatkan kami agar kami taat dengan hal-hal yang kecil. Kami setia dalam